Halo, selamat pagi anak didik bapak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini nak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kita kembali di dalam pembelajaran jarak jauh kita, di mana kita akan membahas tentang penggolongan hukum. Di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Dan hari ini kita akan melihat tentang penggolongan hukum. Kita lihat di sana. Penggolongan hukum itu bagaimana? Ini dia penggolongan hukum. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat aspek kehidupan manusia sangat luas, jadi sudah barang tentu ruang lingkup atau cakupan hukum pun begitu luas. Kita akan mengklasifikasikan penggolongan hukum itu. Pertama, berdasarkan sumbernya. Mana berdasarkan sumbernya? Kita akan melihat di sana. Berdasarkan sumbernya itu tadi. Ini berdasarkan sumbernya. Ada di sana hukum undang-undang ataupun undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Itulah berdasarkan sumbernya. Jadi ada yang dari undang-undang, kebiasaan, traktat, dan lain sebagainya. B, berdasarkan tempat berlakunya. Kita lihat di situ berdasarkan tempat berlakunya. Ada hukum nasional, artinya hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lain atau lazim disebut hukum internasional. Yang ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Contohnya negara Belanda ada hukumnya berlaku di Indonesia. Dan yang keempat, hukum gereja, yaitu kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya, seperti gereja Katolik Roma. Ada hukumnya, tapi yang berlaku kepada gereja-gereja Katolik, tidak semua gereja di Indonesia. Itu berdasarkan tempat berlakunya. Selanjutnya yang C, berdasarkan bentuknya. Ini kita lihat hukum itu berdasarkan bentuknya. Ya, pertama kalau kita lihat di sana ada hukum tertulis, yaitu dibedakan juga atas dua macam. Tertulis yang dikodifikasi, ada juga tertulis tidak dikodifikasi. Dikodifikasi artinya dibukukan, dan tidak dikodifikasi tidak dibukukan secara lengkap. Yang kedua, hukum tidak tertulis. Ada itu hukum yang tidak tertulis. Contohnya konvensi, di mana di sana yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Itulah hukum tidak tertulis. Contohnya kebiasaan, adat istiadat. Nah, itu ya berdasarkan bentuknya. Selanjutnya kita akan melihat berdasarkan waktu berlakunya. Ini gimana berdasarkan waktu berlakunya itu ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Pertama, ius constitutum, hukum positif, artinya hukum itu berlaku sekarang bagi suatu masyarakat. Contohnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berlaku sampai sekarang, atau Undang-Undang Nomor 12 tentang kewarganegaraan dan lain sebagainya. Itulah yang berdasarkan waktu berlakunya. Yang kedua, ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang. Jadi hari ini dia belum berlaku, tetapi suatu saat mungkin dia diberlakukan, dipakai, masih di cancel lah undang-undang itu, seperti itu. Itulah berdasarkan waktu berlakunya. Selanjutnya kita akan melihat berdasarkan sifatnya. Hukum itu berdasarkan sifatnya. Nah, di sini kita lihat di situ hukum yang memaksa. Nah, dipaksa, yaitu hukum dalam keadaan bagaimanapun harus mempunyai paksaan mutlak. Misalnya melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan.
Dua, ada hukum yang mengatur, yaitu apabila pihak-pihak bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian, ya semacam perjanjian, hanya mengatur sifatnya. Yang selanjutnya kita akan melihat di situ hukum berdasarkan wujudnya. Nah, ini, ya, kita akan melihat di sana ada hukum objektif, yaitu hukum yang berhubungan antara dua orang atau lebih. Hukum yang subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak. Nah, itulah berdasarkan wujudnya. Dan selanjutnya berdasarkan isinya. Kita akan melihat di situ. Hukum itu berdasarkan isinya apa saja. Nah, ada hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan individu. Ini juga dibagi atas beberapa bagian lagi. Ada hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, ada hukum internasional. Nah, itulah berdasarkan isinya. Yang kedua, kita lihat tadi hukum privat. Nah, di situ. Ini hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan yang lain, individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi juga atas beberapa. Kita lihat di sini. Ada dua, hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu secara umum. Contoh hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. Ada juga hukum perniagaan, ataupun sering disebut hukum dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam perdagangan. Contoh hukum tentang jual beli, hutang piutang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya. Baiklah, nah itulah materi kita hari ini tentang penggolongan hukum itu tadi. Jadi sudah begitu jelas, boleh kamu baca, kamu perhatikan uraian-uraian tadi secara garis besar. Itu penggolongan tadi berdasarkan sumbernya, berdasarkan tempat berlakunya, berdasarkan bentuknya harus kita pahami, berdasarkan waktu berlakunya, berdasarkan wujudnya, berdasarkan isinya. Nah, itulah tadi. Berdasarkan isinya juga dibagi beberapa. Demikianlah penjelasan Bapak hari ini tentang penggolongan hukum. Sebelum Bapak akhiri, boleh kamu lihat di situ tugas mandiri. Nah, di situ tugas mandiri artinya kamu per orang mengerjakan masing-masing. Ini ya, ini dua sampai ke bawah. Boleh kamu kerjakan nanti. Temukanlah kata-kata konsep ini. Temukan kata-kata konsep itu. Contohnya itu privat. Nah, ini konsep. Jadi ada lagi dari situ, nanti kamu perhatikan di situ. Apa itu privat? Misalnya hukum, ada perdata, dan lain sebagainya. Boleh kamu kerjakan. Dan di bawahnya lagi tuliskan kata-kata konsep yang telah kalian temukan serta carilah contohnya. Contoh privat, apa itu hukum perdata, hukum perniagaan. Nah, itulah sebagai tugasmu nanti kamu kerjakan, antar kembali ke sekolah, dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar dan banyak berdoa. Semoga wabah COVID-19 ini cepat berlalu. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi dengan ucapan selamat pagi.